yang kedua, yaitu Ibu mau tahu nih, kelompok mana yang mau menyajikan rangkaian peristiwa? Oke, silakan kelompok apa namanya? Iya, resolusi. Kepada kelompok resolusi, Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok resolusi ingin menyampaikan isi dari yang kami ringkas tadi. Rama Wayuda sebagai ketua, Ika Fitri, Ibnu Saiful, Kuldayana, Safina, Andrea Sati sebagai anggota. Konon, saat penduduk Belanda di kampung saya ada seorang maling budiman. Maling budiman itu sering merampok harta milik Belanda atau orang-orang kaya yang tidak baik, loyal kepada rakyat yang menderita. Harta hasil jarahan itu secara diam-diam dia bagikan kepada rakyat. Sekali waktu maling budiman yang selalu menutup wajahnya saat merampok dan menyacungi rakyat itu ketahuan oleh Belanda. Maling budiman itu ternyata salah seorang penduduk kampung. Dia dikejar oleh pasukan Belanda dan centang-centang Demang. Jaya Sakti begitu nama si maling budiman itu. Lari ke Gunung Beser dan bersembunyi. Bertahun-tahun pasukan Belanda dan centang-centang Demang mengepung Gunung Beser, tapi Jaya Sakti tidak pernah menyerah karena mereka menghormati perjuangan yang dilakukan si maling budiman. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, siapa sih yang memasuki area Gunung Beser tersebut? Jaya Sakti. Apakah dia keluar? Tidak. Ya? Di mana dia? Di dalam Gunung Beser. Jadi kira-kira bagaimana sih orang-orang yang memasuki Gunung Beser tersebut? Apakah mereka kembali? Tidak ya. Mereka tidak kembali. Nah, inilah yang menjadi misteri dari Gunung Beser. Oke. Anak-anak sekalian, apakah hasil karya temanmu bagian kelompok resolusi memiliki persamaan dengan kamu? Adakah hasil kerja kelompok kalian yang berbeda? Tidak ya? Oke anak-anak ibu, kita lanjutkan kepada yang ketiga, yaitu bagian komunikasi. Kira-kira siapa yang akan menyampaikan bagian komunikasi? Iya. Nama kelompoknya adalah kelompok komunikasi. Sesuai dengan namanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok komunikasi ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ketua Setiawan Kedua, anggota Atika Ramadhani, Irfan Alif, Sri Aziana, Cita Indrasi. Komunikasi. Kekeringan di musim kemarau dan banjir kecil di saat musim hujan tidak asing lagi. Tetapi para penduduk tidak menyerah. Alat harus ditaklukkan. Kipas angin dan kulkas menjadi kebutuhan di musim kemarau. Bendungan-bendungan kecil dibangun untuk mengulangi musim hujan. Tiba-tiba saya merasa bahwa persahabatan dengan alam menghilang dari kamus kampung saya. Perlawanan terhadap alam itu berakhir ketika tahun yang oleh peneliti disebut El Nino itu tiba. Kekeringan membakar kampung saya. Banyak bangunan dan lahan yang hangus. Dan saat musim hujan tiba banjir besar melanda. Rumah hanya kelihatan atapnya. Saya sedang duduk di atas rumah ketika bantuan puluhan perahu itu tiba. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke anak-anak ibu, adakah yang memiliki pendapat berbeda?
berbeda dari kelompok mereka? Sama ya. Ibu terkesan dengan nama tokoh ya yang bukan bangsa Indonesia. Siapa namanya? El Nino. El Nino. Apakah dia membawa perubahan di situ? Iya? Iya atau tidak? Tidak. Tidak. Iya? Iya. Oke anak-anak ibu. Kita lanjutkan kepada yang terakhir yaitu resolusi. Ya, satu kelompok lagi yang belum menyajikan ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rangkaian Peristiwa akan menyampaikan hasil diskusi kami. Adrian Syafandrihan sebagai ketua, anggotanya Fabiano Elia Jordan, Syifa Anissa, Fatma Azahra, Anjir Himawan, dan Sakti. Resolusi. Saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa seperti itu tanpa mengerti apa yang terjadi. Misalnya seperti kebanyakan remaja di kampung saya. Saya sendiri kebingungan dengan banyaknya peristiwa. Saya merasa bahwa keinginan saya satu-satunya saat ini yaitu bermain gitar dan tidak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak ibu, empat dari struktur telah kita bahas bersama ya. Apakah pada bagian terakhir ini ada yang mau kamu tanyakan? Tidak. Apakah kalian memiliki persamaan pendapat? Sama ya. Oke anak-anak ibu, ini LKPD-nya kembalikan kepada ibu. Ya. Oke anak-anak ibu, apa saja yang struktur yang kita bahas hari ini? Ada berapa? Oke anak-anak ibu, terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat masing-masing. Oke anak-anak ibu, jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya, yaitu mengenai struktur PPR. Nah, kalian telah menentukan strukturnya, kemudian telah menjelaskan bagian-bagian dari strukturnya. Kemudian untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian pada pembelajaran struktur cerpen ini, yaitu mengenai pengetahuan pada individu ataupun perseorangan, ibu akan memberikan post test, yaitu seperti ini. Post testnya, silakan anak-anak ibu dikerjakan. Nanti kalau sudah jawabannya ditutup ya. Ya, kita bahas. Silakan melingkari jawaban yang benar. Ayo dikerjakan yang sudah dibagi.
ditutup kertasnya yang sudah ya. Yang sudah silakan ditutup kertasnya biar jangan dilihat oleh temennya. Oke, sudah? Sudah. Ya, silakan ditutup kertasnya yang sudah. Oke, terima kasih. Bisa kita bahas ya? Nomor 1. Oke, siapa yang membacakan nomor 1? Iya, Rahma Wahyuda. Meski areanya kecil, jangan tanya siapa saja penduduk yang pernah masuk ke dalam Gunung Beser. Mereka akan menggigit membayangkan keangkerannya. Mereka, dari kakek-kakek sampai nenek-nenek, anak-anak hafal cerita keangkeran Gunung Beser. Struktur paragraf di atas berdasarkan latar suasananya termasuk A. Orientasi. Ya, salahkan kalau salah, benarkan kalau benar ya. Nomor 2. Ya, silakan. Karena cerita itu dipercaya kebenarannya, tidak seorang pun penduduk yang berani masuk ke lebatan Gunung Beser. Mereka menghormati perjuangan yang pernah dilakukan Mbah Jaya Sakti. Selain itu, konon mereka takut masuk ke dalam gunung karena dulu ada beberapa orang pencari kayu bakar nekat masuk ke dalam. Akan tetapi, bernasib sama seperti para rombongan pasukan Belanda yang tidak kembali. Struktur paragraf di atas menurut kisahnya termasuk tahap D. Resolusi. Iya. Tahap resolusi. Siapa yang benar, Dek? Oke. Masuk kepada nomor 3. Siapa membacakan nomor 3? Ya. Silakan. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar, disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi kemudian kampung sudah dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Isi paragraf pertama cerpen pohon keramat di atas adalah B. Lokasi Gunung Beser. Iya. B. Ada yang berbeda? Tidak. Tidak ya. Oke, siapa yang benar? Ibu mau lihat. Berarti yang 3 orang di belakang salah ya? Benar? Salah. Salah. Salah ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Siapa yang akan membacakan nomor 4? Ya. Tema cerpen pohon keramat karya Yus R. Ismail yang benar adalah A. Perjuangan kakek. Perjuangan kakek. Ada yang lain? Ada, ya. B. Hal-hal gaib di Gunung Beser. Ya? Hal-hal gaib di Gunung Beser. Iya, ada yang lain? Ada yang lain? Tidak. Ya? Oke. Jawaban yang benar adalah A. C. Modernisasi penduduk setempat. Ada yang benar? Ada. Oke, kita lanjut nomor 5. Ya, Fabiano. Pesan yang terkandung dalam cerpen yang bisa diambil oleh pembaca adalah diri amanah.
Baiklah anak-anak Ibu, terima kasih. Tadi kalau Ibu lihat secara umum ya, masih ada teman kalian yang belum bisa membedakan mana yang termasuk ke dalam rangkaian peristiwa dan komplikasi. Ada beberapa orang yang masih salah pada bagian tersebut ya. Baiklah anak-anak Ibu, sampai di sini pertemuan kita hari ini ya. Lanjut pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan pada teks. Jadi dibaca-baca bukunya ya.